Selamat siang, perkenalkan nama saya Erwan Adriwijaya. Samping saya partner saya Christian Teddy. Kita adalah owner dari usaha Iga Bakar Cak Erwan yang beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 23, dan satu outlet kita lagi Lux Surakarta bertempat di Menara Wan Pabelan. Saya dulu adalah seorang eksekutif chef di hotel berbintang, dan teman saya juga sebagai seorang sales dan marketing di hotel berbintang. Saya banyak berkecimpung di dunia perhotelan di Bali dan ketemu dengan Teddy di Solo. Singkat cerita, kita bercerita, ngobrol santai, habis itu punya ide, yuk kita coba bikin usaha. Dan akhirnya dengan modal yang waktu itu cuma 25 juta, berdua kita membuka catering kecil-kecilan. Catering kecil-kecilan namanya Selikur. Berjalan ya banting tulang istilahnya untuk pertama-tama. Kita jalanin dengan tekun, tapi saya masih bekerja di sebuah hotel di Solo. Singkat cerita, teman saya Teddy memutuskan keluar dari hotel, ingin fokus di cateringnya, dan saya support, cuman saya masih tetap bekerja di hotel. Setelah punya wacana untuk membuka outlet, baru saya menyatakan untuk resign, dan akhirnya kita membuka Lux Surakarta. Untuk Lux Surakarta sendiri, menunya lebih ke western style menu, seperti steak, pasta, salad, dessert, dan menu-menu yang lainnya. Berjalannya waktu, Lux berjalan sekitar 2 tahun ini. Akhirnya kita bikin konsep baru. Kita ingin menjajah pasar yang lebih luas. Akhirnya kita meng-create Iga Bakar Cak Erwan ini, dan ini baru berjalan sekitar 2 bulan. Alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Hasilnya sangat memuaskan, dan mimpi kita besar. Kita ingin mempunyai rumah produksi, dan kita ingin membuka outlet di luar kota. Di sini peran saya yang paling besar di usaha ini adalah, jadi kita membagi tugas. Saya lebih fokus ke produksi dan pengembangan produksi, costing, dan membingkis semua ide itu menjadi sebuah produk yang bisa dijual. Dan teman saya ini, dia adalah bagian yang memmarketingkan, atau dia mengenalkan ke masyarakat, atau bahkan dia untuk mencari investor-investor yang bisa diajak kerjasama untuk mengembangkan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Teddy. Saya di sini berperan sebagai bisa dibilang sales marketing dan menata sistem keuangan di dalam perusahaan ini. Saya sama Chef Erwan udah 3 tahun jalan berdua sampai sekarang ini, dengan lika-liku usaha yang kadang naik kadang turun, dan ditambah di era digital yang sangat maju ini, saya manfaatkan untuk pengembangan dari strategi marketing yang saya coba, mulai dari lewat Instagram, langsung door to door sales juga saya pakai, TikTok, exposure lain saya pakai,
video-video saya create setiap hari untuk mengenalkan ini produk apa, ini tempatnya di mana, ini rasanya gimana. Itu semua saya jalankan dengan strategi-strategi yang saya punya dan pengalaman yang saya punya. Tadi sudah sempat katakan sama Chef Erwan kalau kita memang awalnya itu iseng, bukan iseng tapi ngobrol santai waktu kita masih jadi pegawai. Iga saya ini, sementara ini saya punya beberapa varian, yaitu iga bakar kecap, iga bakar madu, sop iga, dan iga penyet. Kita juga punya menu ayam bagi customer yang tidak bisa mengkonsumsi daging sapi. Dan alhamdulillah feeling saya benar, di Solo belum begitu menu iga, dan alhamdulillah diterima sama masyarakat. Besar harapan saya bisa buka di daerah-daerah lain segera mungkin. Untuk konsep iga bakar Cak Erwan sendiri saya menyebutnya warung, jadi bukan resto. Jadi saya lebih pingin yang tradisional, casual, ala masyarakat makan pada umumnya Indonesia, dan tentunya marketnya akan lebih luas. Jadi dari kalangan bawah sampai kalangan atas bisa menikmati konsep di menu warung iga Cak Erwan ini. Untuk 2 bulan terakhir ini saya lihat pengunjungnya sebagian besar masih dari Solo Raya. Ada beberapa yang saya belum mengidentifikasinya dari mobil yang datang, itu juga ada yang dari luar daerah, dari Semarang, Jogja, Surabaya, dan Jakarta. Kalau yang dari Jakarta atau Surabaya itu anak-anak buah saya itu menanyakan, kan kita punya guest comment, jadi di sana ditanyakan, dan ketika ditanya dari daerah asal, menjawab dari situ data yang saya dapatkan. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya di sini sebagai mahasiswa. Jadi di sini untuk saya mengenal tempat ini sebenarnya dari lewat-lewat saja. Kebetulan kos saya dari dekat sini. Terus saya penasaran, dari depan kok ada warung iga bakar yang biasanya itu iga bakar terkenal fancy, tapi ini kok warung. Jadi pengen coba. Ternyata dari saat dicoba itu enak, terutama yang sedang saya pesan ini adalah iga bakar madu. Itu enak. Untuk resep atau ide baru, saya selalu mencoba create menu yang bisa diterima masyarakat. Jujur setiap daerah itu punya cita rasa berbeda-beda. Ada yang suka lebih asin, lebih gurih, khususnya Solo suka lebih manis. Jadi resep itu saya sesuaikan menurut pangsa pasar. Ketika sudah mendapatkan resep yang pas menurut kita, wajib bagi kita untuk menjaga konsistensinya. Cara memasaknya jangan dirubah-rubah, karena ketika itu berubah, ciri khasnya akan berubah. Jadi ketika sudah mendapatkan cara memasak yang benar, resep yang tepat, kuncinya adalah kita harus menjaga konsistensi dari resep itu sendiri dan cara memasak itu sendiri. Menurut saya untuk dunia digital era sekarang ini sangatlah penting. Itu untuk mengenalkan produk kita, tempat kita, habis itu bisa dibilang pengganti iklan, bisa iklan dalam arti koran, baliho, yang jangkauan yang bisa
kena si sosial media di era digital ini akan lebih luas daripada kita pasang baliho atau pasang iklan di koran seperti Tempo dulu. Jadi itu yang saya manfaatkan di era sekarang ini dengan kemajuan yang sangat pesat. Kita juga harus bisa mengikuti tren dan pemajuan teknologi ini. Untuk IGA Cak Erwan, kita buka setiap hari dari jam 11 dan kita tutupnya 10 malam, kecuali hari Jumat kita bukanya jam 1 atau lebih tepatnya setelah sholat Jumat. Untuk harga makanan dan minuman kita itu mulai dari 9.000 sampai yang paling mahal 49.000 untuk sementara ini. Untuk menu ayam di harga kurang lebih di angka 25-an dan menu iganya paling mahal di angka 49. Untuk impian kita berdua terdekat adalah saya ingin membuka outlet lagi satu, tapi beda konsep. Setelah itu rencananya adalah saya membuat rumah industri. Dan dari situ rencana besar kita akan kita mulai untuk membuka outlet di daerah lain. Jadi sekarang sama saya dan Teddy selagi menggodok konsep yang fix dan standar operasional yang kita fixkan buka dulu sebelum kita akan launching ke investor atau rekanan bisnis yang lain. Semoga harapan besar ini bisa terwujud dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang lebih luas lagi. Di sini saya akan membagikan sedikit tips yang saya rasakan ketika membuka usaha. Jujur, saya dari tahun 2000 sampai tahun 2021 itu sebagai seorang pekerja, belum punya pengalaman untuk membuka usaha. Satu, harus punya tabungan untuk hidup minimal untuk 6 bulan atau 1 tahun, karena kita usaha dengan modal yang mepet, ya. Terus habis itu kita harus siapkan mental kita, karena yang saya alami dengan Teddy itu jatuh bangun. Terus habis itu tekadnya harus kuat. Ketika jatuh ya berusaha lagi, jangan menyerah. Ketika jatuh sekali jangan marah. Insya Allah ketika kita berusaha hasil itu akan ngomong. Cuman kapan dan sampai kapan nanti hasil itu menghasilkan itu tergantung usaha kita, tekad kita dan keyakinan kita. Saya akan menambahkan mengenai tips dikala mau merintis usaha di awal-awal. Yang pasti perhitungan tadi sudah dijelaskan sama Chef Erwan, tekad sudah dijelaskan juga sama Chef Erwan, dan saya tambahin ketika udah kita menyentuh atau achieve sesuai harapan kita janganlah puas di situ aja. Jadi kita harus berpikir lagi untuk mengembangkan ide-ide bisnis lain, jadi kita bisa lebih banyak lagi membuka opportunity, karena akan besar efeknya terhadap apapun. Salah satunya untuk karyawan kita juga bisa tambah lagi, jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Terus habis itu kita juga bisa menghidupkan kawasan yang sebelumnya itu sepi atau mati atau biasa-biasa aja, tapi bisa lebih ramai, bisa lebih penuh dengan pengunjung. Jadi mungkin perputaran ekonomi juga akan sedikit besar, akan lebih membantu juga, kurang lebih seperti itu.